Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Pancasakti Tegal. Mohon izin perkenalkan diri. Nama Rustoyo SPD, unit kerja SMP Negeri 2 Larangan Brebes, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 dengan nomor peserta 20150145369. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran dengan materi membuat teks persuasif, tema membuat simpulan teks persuasif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Berarti ini duduknya sudah per kelompok ya? Iya. Pak Arus kemarin perintahkan masuk ke ruangan, kelompok sudah terbentuk. Oke. Berarti sama dengan yang kemarin dibentuk ya? Iya. Oke. Sip. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, tolong dipimpin doa dulu. Pimpin doa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak absen kehadiran, dimohon untuk berdiri. Salah satu bentuk kecintaan kita pada bangsa ini, pada NKRI ini, kebiasaan dan pembiasaan untuk menyanyikan lagu nasional. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu di pertemuan kemarin Garuda Pancasila. Maka sekarang harus ganti dengan menyanyikan Hari Kemerdekaan. Oke? Dalam hitungan 4 kita mulai. Jadi 1, 2, 3, 4, 17 ya. Oke, itu ya lagunya. Apa kan semuanya? Harus langsung pikir aja. Kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Hari Kemerdekaan. 1, 2, 3, 4. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia membela negara kita. Tetap sedia membela negara Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan. Berarti ada sebagian yang tidak hafal berarti. Oke, terima kasih. Tolong ini lagu-lagu nasional dihafalkan karena itu bentuk kecintaan kita pada bangsa ini. Ya. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, tak absen dulu. Ya. Tapi di absen ada permainan baru. Kalian yang paling hafal itu kelas kata itu adalah kelas kata
Kata itu apa saja yang paham? Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata hubung, ya kan? Nah, yang paling gampang itu adalah kata kerja. Contoh kata kerja itu apa misalnya? Lari, menyapu, menulis, makan, dan bla 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 yang lainnya kan? Nah, sekarang ini ketika Pak Arus absen, nanti bukan jawabannya kayak kemarin. Kalau kemarin kita binatang, misalnya Ajril, harimau, misalnya Aksan, sapi. Nah, sekarang tidak. Tapi sekarang pakainya kata kerja. Kalau saya bilang Ajril Akbar, nanti kamu menyebutkan kata kerja. Menulis, misalnya. Ya, kamu berarti harus menyiapkan kata kerja. Tapi jangan yang sama dengan teman, harus beda-beda. Satu kata saja. Berpikir, temukan dulu kata kerjanya, oke? Gampang kok, banyak sekali kata kerja. Bisa kan? Nanti kalau yang salah harus benar cari gantinya. Makanya teman-teman harus bisa membantu mengoreksi. Oh salah Pak. Berarti kamu harus menyebutkan yang lain. Oke? Saya paham nggak caranya? Oke, ini sedikit menarik nih buat kalian. Adri apa? Oh, keberangkat. Wah. Aksen sapi. Jalan. Berjalan. Oke, good. Bayu Rizky. Menyapu. Siap. Cahaya Septilia. Menulis. Oke. Cak Sandi. Berlari. Cici Rohaini. Memanjat. Oke, bagus. Dedi Mungkin. Mengambil. Oke, good. Itu namanya kata kerja. Banyak sekali kata kerja yang bisa kalian sebut. Oke, perhatikan ya. Berarti ada 3 orang yang hari ini tidak masuk, tidak apa-apa. Berarti mengurangi jumlah kelompok kalian. Materi kita pada hari ini adalah tentang teks persuasif. Dari materi ini nanti kedepannya kalian akan tahu cara mengajak orang. Karena yang namanya teks persuasif sudah jelaskan kemarin adalah mengajak seseorang atau mempengaruhi orang lain. Itu tujuan dari teks persuasif. Sehingga harapannya barangkali besok kalian kerja di sebuah perusahaan jadi sales, maka harus pandai bersilat lidah untuk bisa mempengaruhi orang lain. Dan inilah dasar teorinya, namanya teks persuasif. Teks persuasif ini banyak sekali kita temukan dalam kegiatan apa ya? Teks persuasif ini bisa ditemukan, bisa kita gunakan dalam kegiatan apa misalnya? Berpidato, bagus. Terus ceramah bisa. Apalagi selain ceramah, pidato? Dalam teks apa ya? Puisi. No. Kalau menawarkan produk barang namanya apa? Promosi. Dalam mempromosikan. Oke, bisa. Selain mempromosikan, di TV, di radio, di koran ada apa biasanya? Iklan. Good. Nah, di iklan, di pidato, di ceramah, kita akan banyak menemukan yang namanya kalimat-kalimat ajakan. Itu berarti persuasif. Nah, materi kali ini nanti kita akan membahas tentang teks persuasif tapi berhubungan dengan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan. Apa itu menyimpulkan? Kita akan simak videonya. Oke. Berarti lihat di depan dulu sini ya. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini sehat. Tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan di video kali ini yaitu tentang teks persuasif kelas 8 dan fakta yang bisa memperkuat argumen tersebut. Bagian pernyataan yang memiliki fungsi untuk mengejar atau mengarahkan pembaca. Dan penekanan kembali pada penekanannya lalu dapat berupa simpulan atau rangkuman dan pernyataan yang diucapkan sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan dapat ditentukan berdasarkan struktur bagian paling akhir, yakni bagian penekanan atau penegasan kembali.
Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan Oke. Sudah. Itu tentang menyimpulkan. Garis bawahi bahwa yang namanya simpulan itu adalah mengambil pernyataan akhir dari sebuah uraian. Mengambil pernyataan akhir dari sebuah uraian, dari sebuah teks kita bisa mengambil sebuah simpulan. Tetapi untuk simpulan teks persuasif lebih mudah. Kamu cukup mencari ajakannya apa dan selanjutnya ajakannya ketemu, makalah dengan pola makan sehat dan seimbang. Alasannya apa tadi disampaikan? Supaya tidak mengalami gangguan pencernaan. Jadi alasan dengan ajakan dijadikan satu, maka itulah yang namanya simpulan teks persuasif. Nah, nanti kita akan coba pemahaman kalian tentang bagaimana mengambil sebuah simpulan dari sebuah teks persuasif. Oke, sampai di sini. Apabila ada yang mau nanya, silakan tanyakan dulu sebelum nanti ke pelatihan atau penugasan tentang menyimpulkan caranya mah, atau mungkin apanya yang tidak paham, boleh ditanyakan dulu, silakan. Silakan, barangkali yang bertanya. Tidak ada? Oke, bagus kalau tidak ada. Ini nanti ada beberapa buku. Nah, nanti kita akan mencoba mengerjakan tugasnya itu dari buku ini. Ya. Nanti kalau kurang, kita bisa mengambilnya lagi. Nanti di sini akan disuguhi dua atau paragraf persuasif. Kemudian nanti kalian latihan membuat simpulannya, ya. Tapi sebelum melaksanakan tugas ini, sudah jelas kan materinya tadi berarti? Oke? Sudah ya? Oh, satu kelompok. Nah, ini nanti lembarnya dikerjakan di sini. Ya, ini sudah. Tugasnya apa? Coba kita happy dulu. Kita permainan dulu lah biar tidak bosan, ya. Biar suasananya apalagi jam terakhir nih. Jam terakhir biasanya sudah letoy, biasanya jam terakhir apanya udah pikirannya di rumah sini. Untuk tidak kembali lagi ke sekolahan, coba menghadap ke depan dulu. Nah, oke, menghadap ke depan. Kalau bisa berdiri saja deh, berdiri. Berdiri saja nggak apa, biar bagus berdiri saja. Oke, berdiri saja ya. Oke, permainan ini kita permainan sedikit aja deh. Konsentrasi, permainan konsentrasi. Permainan konsentrasi ini kita akan mencoba yang namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Kayak apa Pak permainannya? Kalau Pak Rus bilang pagi maka 1 kali. Yang keras. Kalau bilang siang maka 2 kali. Kalau Pak Rus bilang malam, kenapa? Ini namanya setengah. Setengah tepukan, jangan sampai bunyi. Malam, plus, ya kan? Kenapa Pak kalau malam gak dibunyikan atau 3 kali tepuk tangannya? Kalau malam orang pada tidur, nanti ganggu, ya kan? Orang ganggu dengan tepuk tangan nanti bangun malah kita yang salah. Itu maksudnya. Kenapa malam kok setengah saja? Nah, sekarang konsentrasi. Kita coba. Karena ini sudah jam segini maka siang, pagi, siang, malam. Wah, bagus konsentrasinya. Mantap berarti, tidak ada yang keliru. Tak coba lagi. Siang, siang, pagi, pagi, siang, pagi, malam. Semangat dong. Ternyata konsentrasinya sudah timbul. Sekali lagi coba konsentrasi. Pagi, 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 siang, pagi, siang, siang, pagi, malam. Wah, satu ternyata. Ini sudah konsentrasi ya, satu sudah konsentrasi. Satu kali lagi. Kalau sudah konsentrasi nggak ada salah, kita lanjutkan dengan materinya. Oke. Malam. Ya.
lah. Suruh konsentrasi langsung salah. Ya kan seru kan? Oke. Konsentrasi ini. Pagi. Malam. Konsentrasi. Oke, kalau belum selesai, masih ada yang salah, lanjut. Jangan sengaja nih, malah serupa di salah lain ya. Oke, ada sini mas. Pagi, siang, malam. Oke, good. Silakan itu dikerjakan. Ya, dikerjakan tugasnya gampang sekali. Hanya membuat simpulan. Itu ada tugasnya di situ, beritanya sudah jelas ada kan? Sudah jelas beritanya ada? Oke. Jelas beritanya. Ya di situ. Halaman 130. Gimana? Gimana nih? Ini yang nomor 1 perintah juga. Iya, itu tulis dulu. Ditulis dulu paragraf. Sedikit. Oke? Oke, ini sudah. Dan kan juga nggak apa-apa ya. Video, Pak. Ini dua berapa ya? Ya mas, tulislah terlebih dahulu tulis satu kalimat aja. Tapi tetap nomor 1 dikerjakan langsung jawabannya. Tapi ini harus ditulis, oke? Ya. Maksudnya nggak usah ini langsung. Nanti perhatikan tulis ajakannya apa, alasannya apa. Nanti nomor 2 mah langsung ajakannya apa, alasannya apa, oke? Ya. Silakan ayo diskusi. Ya nanti dipresentasikan maju. Perwakilan kelompok maju menyampaikan jawabannya. Ya. 2 kelompok aja nggak apa-apa dulu. Nanti kalau ada waktu semuanya. Seksualitas dan Ajakannya ada, konstruksinya tersurat. Ada namanya. Paragraf 1 aja, paragraf 2 juga ada. Ada semua, tinggal cari alasannya. Mencari alasannya susah, paragraf 1, paragraf 2 gampang. Kalau paragraf 1 susah memang mencari alasannya, tapi ada di situ. 3 alasan yang pentingnya. Ya, kalau paragraf kedua ada malah jelas. Gimana? Iya, tapi kan boleh. Untuk membuat simpulan, alasannya dulu baru ajakan boleh, ajakannya dulu baru alasan boleh. Dibolak-balik nggak apa-apa, sama aja. Ajakannya dulu nggak apa-apa, nah baru alasannya. Atau mau alasannya dulu baru ajakannya juga nggak apa-apa. Itu simpulan. Ada di situ semuanya ada.
Simpulan ini maksudnya simpulan biji simpulan kita tuh Oke, sudah anak? Sudah? Ada sudah? Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah. Oke, sudah semua. Walaupun belum 100% top. Kalau kalian sudah mengerjakan, maka kesempatan berikutnya adalah dipresentasikan maju ke depan. Di situ ada beberapa paragraf. Ada beberapa paragraf nanti perwakilan saja. Paragraf 1 kelompok mana, paragraf 2 kelompok mana, paragraf 3 kelompok mana, paragraf 4 kelompok mana. Pas ini ya, ada beberapa paragraf. Oke, sekarang untuk paragraf pertama. Nanti maju ke depan, presentasikan seperti biasa, memperkenalkan dari kelompok berapa, kemudian kamu sampaikan hasil pekerjaannya. Oke, seperti itu sudah punya bayangan saya kira. Paham? Oke, kelompok paragraf 1. Siapa yang mau maju mempresentasikan hasil pekerjaannya kelompok 1 atau paragraf 1? Cici. Oke, kelompoknya Cici, silakan. Ditemani atau satu kelompok maju gak apa-apa? Ada yang menemani juga apa? Hanya menemani saja, nanti yang baca itunya. Ya, dulu. Oke, ini teman-teman yang akan membacakan hasil pekerjaannya dari paragraf 1. Simak baik-baik. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Simpulan. Untuk mengingat perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah Belanda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Oke. Sekian dari kelompok saya, ada yang mau ditanyakan? Silakan, berangkat ada yang berbeda? Ada yang berbeda jawabannya? Terima kasih. Oke, yang sudah mengerjakan paragraf 1 siapa lagi? Mas Andi, kelompoknya sudah? Sepertinya kamu mencoba ya, silakan maju ke depan untuk membantu. Ya. Perhatikan nih, kayaknya mereka beda dengan kalau yang tadi. Dibaca. Oke, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good, mantap.
menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan. Bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu bersama untuk mengucapkan Sumpah Pemuda. Dalam mengusir penjajah Belanda yang kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Alasannya sebagai kebulatan mereka di dalam mengusir penjajah Belanda yang pertama itu telah memorak-morandakan kehidupan bangsa. Simpulannya berarti bagaimana? Simpulannya dibacakan ya, ulangi. Simpulannya apa berarti dari paragraf satu? Yang digabungkan itu berarti Simpulannya, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. oke, itu. Terima kasih. Oke, silakan itu. Nah, untuk paragraf 1 ternyata masih pada bingung ternyata. Di situ ada kalimatnya tadi jelas ancamannya. Kita harus apa? Kita harus apa tadi ancamannya? Kita harus apa ancamannya di situ? Kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, itu paragraf 1. Sekarang paragraf 2. Silakan paragraf 2. Jawab kelompok saya yang bergantian, silakan. Sudah kelompok 2? Sudah? Oke, siap. Jihan, kelompoknya. Perhatikan konsentrasi, jangan salah nanti. Apa berarti nanti? Surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Saraswati dan ini teman saya Gisila dan Diana. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Cuma, kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagi pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi bisa juga sebagai devil advocate. Teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang kita kunjungi. Kesimpulan, kita harus berhati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi di teknologi internet. Alasannya karena banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Ulangi simpulannya, Ci. Perhatikan. Kita harus berhati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi di teknologi internet. Itu simpulannya. Ya. Simpulan sudah jadinya itu. Iya, kayaknya. Apa lain? Belum lengkap kayaknya tadi. Yang simpulannya, ulangi. Kita harus berhati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi di teknologi internet. Karena banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Oke. Good. Ada yang berbeda? Ada. Dulu, silakan sampaikan. Coba, Ci. Berapa alasannya Enggak. reproduksi bagi remaja? Apa menurutmu itu Punya kamu coba. Punya kamu simpulan. terjerumus ke perbuatan yang tidak baik dalam teknologi internet? Kita harus hati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Supaya hati-hati. Supaya Agar tidak rumus. Oke. Mantap. Iya betul. Untuk paragraf kedua
tepat. Ya. Yang paling tepat alasannya adalah supaya tidak terjerumus. Maka untuk apa? Alasannya itu supaya tidak terjerumus. Makanya si penulis mengajak kita supaya hati-hati dalam mengunjungi situs internet. Dijadikan satu, maka itulah simpulannya. Kita harus hati-hati mengunjungi situs internet supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Itu simpulannya. Paragraf 1, paragraf 2. Oke, bagus. Sampai di sini. So, ada yang mau tanya? Mungkin yang tadi masih salah-salah, barangkali kurang paham di mana. Intinya adalah materi ini membuat kesimpulan, kamu harus cermat menemukan ajakannya. Yang kedua, harus cermat menemukan alasannya. Jadikan satu, maka itu namanya simpulan. Oke, begitu ya. Mohon diingat, latihan lagi di rumah kalau ada hal-hal seperti ini. Kalau kamu dengar ajakan, kira-kira ajakannya apa? Oh, kok ngajak ini alasannya apa? Itulah kesimpulannya. Paham semuanya? Oke. Demikian. Selesai sudah? Atau mau ada yang mau bertanya dulu barangkali? Tidak ada. Oke, good. Berarti untuk pertemuan yang akan datang besok kita akan kembali ke materi mengenai puisi. Ya. Mengenai puisi berarti besok kita tetap melanjutkan pada materi tentang mencipta puisi. Sudah paham puisi? Tahu Pak puisi ya? Pernah baca lah artinya? Oke, berarti nanti kita akan memasuki materi baru tentang mencipta puisi. Demikian, ada yang mau disampaikan dulu? Tidak ada? Oke, silakan nanti setelah ini kita berkemas-kemas. Kemudian kita pulang. Hati-hati di jalan, dilarang kebut-kebutan. Apalagi kalian bawa helm enggak nih? Tidak. Enggak, inilah kalian. Walaupun dekat, bukan itu untuk keselamatan sebetulnya. Sekian, oke. Ditutup dulu dengan doa. Silakan. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Oke, pekerjaan yang tadi dikumpulkan. Pekerjaan yang tadi dikumpulkan ya. Pekerjaan yang hasilnya. Terima kasih. Silakan hati-hati di jalan. Ya, sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Sudah? Boleh keluar. Sip.